Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan sampai halaman 6 paling bawah. Qala al-musannifu rahimahullah. Melanjutkan tadi sebelum ini, yaitu dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berkata kepada hambanya, ini cerita dari yang dilihat oleh Imam Ghazali dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil bahwa manusia mulai dari diletakkan di cekatil sampai dikubur itu ditanya Allah Ta'ala 40 pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu didhawuhi Allah Ta'ala, kamu hamba saya telah menyucikan pandangan makhluk, membersihkan dirimu untuk dipandang oleh makhluk beberapa tahun, tapi kamu tidak menyucikan diri kamu untuk saya pandang. Maksudnya tidak membersihkan hati kamu. Wa kullu yaumin, lanjutannya, wa kullu yaumin lan ing dalam saben dina yang durun ningali sapa Allah fi qalbika ing dalam hatimu. Setiap hari Allah tuh melihat hati kamu, bukan melihat bodi kamu, bukan melihat wajah kamu, tapi melihat hati kamu. Yaqulu hale dawuh sapa Allah. Allah dawuh setiap hari kepada hambanya, kepada manusia, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Ma utawi barang tasna'u kang gawe, kang berbuat sapa sira li ghairi iku keduwe ingsun, liyane ingsun. Li ghairi iku keduwe liyane ingsun. Ma utawi barang tasna'u kang berbuat sapa sira li ghairi iku keduwe liyane ingsun. Padahal wa anta hale utawi sira mahfufun iku dikepung, dikepung bi khairi kelawan kebagusan ingsun. Mahfufun iku dikepung, dilingkari, dipenuhi bi khairi kelawan kebagusan ingsun. Kamu itu berbuat untuk beramal untuk selain saya, padahal kamu itu selalu saya beri kebaikan-kebaikan dari saya. Kita setiap hari menghirup oksigen, makan, minum, itu semuanya rezeki dari Allah Ta'ala, diberi kesehatan. Tapi amal kita, amal kita kalau tidak untuk Allah Ta'ala itu salah. Wong semuanya kebaikan itu dari Allah Ta'ala, malah kita gunakan untuk beramal selain Allah Ta'ala. Amma anta anapun utawi sira fa'asammu iku wong sing budheg. Fa'asammu iku wong sing budheg, latas mau ora krungu sapa sira. Kamu itu memang orang yang tunarungu. Setiap hari sudah saya panggil, sudah saya peringatkan, tapi kamu malah tidak menghiraukan. Ayuhal walad, anakku, al ilmu tawing ilmu bila amalin kelawan tanpa ngamal, jununun iku gila. Edan, ilmu tanpa diamalkan adalah suatu bentuk kegilaan. Sebaliknya wal amalu tawi amal bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu layakunu iku ora wujud. Amal tanpa ilmu itu tidak wujud, tidak akan diterima. Ilmu tanpa amal adalah suatu kegilaan. Amal tanpa ilmu adalah sia-sia, tidak ada artinya, tidak diterima oleh Allah. Maka ilmu harus diamalkan. Kalau beramal harus punya ilmu. Wa'lam lan warwasira anna ilma satamene ilmu alladzi la yub'iduka, alladzi la yub'idu kang ora menjauhkan, ora ngedohake apa alladzi ka ing sira ayama ing dalem iki dina. Iki dina maksudnya di dunia. Ora menjauhkan anil ma'asi sangka pira-pira kemaksiatan. Ilmu yang tidak menjauhkan kamu pada saat di dunia dari kemaksiatan, wala yahmilu lan ora mendorong. Mana murad
walayah milu lan ora mendorong apa ilmu ka ing sira, ora mendorong alat taati ing atase taat. Ilmu yang tidak memotivasi kamu, mendorong kamu untuk taat kepada Allah, iku layyub ida, ora bakal menjauhkan, layyub ida ora bakal menjauhkan apa ilmu ka ing sira, godan ing dalem besok. Besok maksudnya di akhirat. An-nari jahannama sangka neraka jahannam. Ilmu yang tidak menjauhkan kamu dari kemaksiatan, tidak mendorong kamu untuk berbuat taat, itu besok di hari akhirat tidak akan menjauhkan kamu dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa idza lam ta'mal lan nalikane orang ngamal sapa sira, wa idza lam ta'mal lan nalikane orang ngamal sira bi ilmika kelawan ngilmu sira, ayo main dalam iki dina ketika masih di dunia. Walam tudarik lan ora nusuli sapa sira, walam tudarik lan ora nusuli sapa sira al ayyama ing pira-pira dina al madiyata kang wis kelewat. Al madiyata kang wis kelewat taqulu mongko ngucap sapa, taqulu mongko ngucap sira godan besok, godan besok yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat ngucap farji'na na'mal sholihah, farji'na na'mal sholihah, farji' mugi balikna panjenengan na ing kita, balikna ring donya, na'mal mongko ngamal sapa kita sholihan ing ngamal saleh. Maksudnya ilmu yang tidak menjauhkan kamu dari maksiat di dunianya, tidak mendorong kamu untuk taat, nanti di akhirat tidak akan menjauhkan kamu dari neraka jahanam. Jika kamu tidak mengamalkan ilmumu pada saat ini, tidak akan memperbaiki dari kejelekan-kejelekan yang sudah lewat, maka kamu besok di hari kiamat akan termasuk orang yang mengucapkan farji'na na'mal sholihah, yaitu orang-orang yang berada di neraka minta supaya dikembalikan ke alam dunia supaya bisa beramal baik. Dia tangeh lamun, impossible, tidak mungkin kalau sudah di neraka, tidak mungkin kembali ke dunia. Lah pompong di dunia maka harus beramal, mengamalkan ilmu. Fayuqalu mongko diucapake, fayuqalu mongko diucapake nek ana wong nang neraka ngucap farji'na na'mal sholihah, kembalikan kami ke dunia maka kami akan beramal soleh. Kalau ada orang mengucapkan seperti itu, maka dibalas ucapannya oleh Allah Ta'ala, atau mungkin oleh malaikat yang diperintah Allah Ta'ala, dibalas ucapan ini, ya ahmaku anta min hunaka taji'u, ya ahmaku hei wong sing geblek deledek, hei wong sing bodoh amat, sangat bodoh, anta utawi sira min hunaka sangka kana donya, min hunaka sangka kana donya taji'u teka sapa sira. Kalau penduduk neraka mengatakan ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, maka dikatakan, lah kamu kan memang dari sana, kamu dari dunia, mengapa ketika di dunia kamu tidak beramal? Nah, maka tinggal penyesalan. Naudzubillah min dzalik. Ayuhal walad ya anakku, ij'al datina sira al-himmata ing himmah, tujuan kang kuat. Al-himmata ing himmah, tujuan kang kuat, sira datina firrohi ing dalam nyawamu. Jadikanlah tujuan yang kuat kamu melekat pada nyawa kamu. Wal hazimata lan kalah, wal hazimata lan kalah fil nafsi ing dalam nafsumu. Jadikanlah nafsu kamu kalah terhadap diri kamu, kamu bisa mengalahkan nafsu kamu. Wal mauta lan ing mati sira datina fil badani ing dalam badan, jadikanlah mati dalam badan kamu. Di anna manzilaka karena saat temene panggonan sira, di anna manzilaka karena saat temene panggonan sira al qabru iku kuburan, tempat kamu adalah nanti di kuburan. Semua orang nanti akan bertempat di kuburan. Wa ahlul maqabir utawi
ahli pira-pira kuburan, ahli kubur saja. Walul maqabir tawi ahli kubur yantaziruna iku ngenteni menunggu. Yantaziruna iku menunggu sapa ahli kubur ka ing sira fi kulli lahzatin ing dalem saben-saben waktu kang singkat. Lahzah waktu yang singkat sekali. Fi kulli lahzatin ing dalem saben-saben waktu sing singkat. Mata tasilu, mata yang dalam kapan tasilu tak tumeka sapa sira ilahim marang ahli kubur. Kamu nggak akan tahu kapan kamu akan sampai kepada ahli kubur yang sudah menunggu kamu. Sekejap mata itu bisa sampai kepada ahli kubur. Yang contoh yang baru saja kemarin meninggal yaitu Dedi Kempot yang sehat walafiat ujuk-ujuk meninggal, itu fi kulli lahzatin setiap saat pun bisa menemui ahli kubur karena sudah ditunggu oleh ahli kubur. Maka iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Iyyaka wadhiya sira. Iyyaka wadhiya sira. Ini namanya kalau dalam ilmu nahwu disebut tahdzir. Iyyaka wadhiya sira antasila yen tumeka sapa sira ilaihim marang ahli kubur, tumeka marang ahli kubur bila zatin kelawan tanpa sangu. Bila zatin kelawan tanpa sangu. Takutlah kamu sampai ke penduduk kubur, sampai ke ahli kubur tanpa membawa sangu. Nah, kalau Dedi Kempot sudah membawa sangu habis sedekah infak 8 miliar. Nah, kalau ke kubur tanpa sangu ya naudzubillah min dzalik. Maka harus beramal di dunia ini. Mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Qala dawa sahabat Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah dawuh, hadhil ajsadu qafasut tuyuri. Hadhil ajsadu tawi iki pira-pira jasad awak kita, badan kita, qafasut tuyuri ku kurungane manuk, bagikan kurungan burung. Sangkar burung. Qafasut tuyuri ku kurungane pira-pira manuk. Badan kita ini bagikan sangkar burung. Au istabalut dawabi utawa kandang kewan. Dawabun itu hewan yang di darat seperti kambing, sapi, kerbau, itu namanya dawab. Sahabat Abu Bakar dawuh, badan kita ini bagikan sangkar burung atau kandang wedhus atau kandang sapi misalkan. Fatafakkar mongko mikira sira. Fatafakkar mongko mikira sira bi nafsika ing dalam awak dhewe sira. Maka bertafakurlah tentang diri kamu sendiri, angan-angan tentang kamu sendiri. Min ayyihima anta, min ayyihima sangkon dikarone kurungan utawa kandang, anta utawi sira. Kamu itu termasuk yang jasad kamu bagikan sangkar burung atau bagikan kandang sapi. Ing kunta lamun ana sapa sira minat tuyuri ku setengah saking pira-pira manuk burung al-ulwiyati kang bangsa dhuwur. Al-ulwiyati kang bangsa dhuwur fahina tasma'u mongko nalikane krungu sapa sira tonina tablin ing suara pengundang. Tonina tablin ing suara pengundang, rupane pengundang irji'i ila rabbik. Irji'i padha belia sira ila rabbiki marang pangeran sira. Irji belia sira ila rabbiki marang pangeran sira. Irji'i muhatabah mufradah. Irji'i belia sira ila rabbiki marang pangeran sira. Yang menggunakan muannas karena nafsu itu secara lafal muannas. Irji'i ila rabbiki. Kalau jasad kamu, kalau kamu itu termasuk kelompok burung yang bisa terbang, maka ketika ada panggilan irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, maksudnya meninggal. Ketika ada panggilan, ketika meninggal dunia, tatiru mongko mabur.
tatiru mongko mabur apa tuyur saida tatiru mongko mabur sapa sira ya tatiru mongko mabur sapa sira ya ini hitamnya kunta tatiru mongko mabur sapa sira saidan hale munggah saidan hale munggah ila antak ada tumeka yen to lungguh sapa sira lungguh fi aali burujil jinane fi aali burujil jinane ing dalem pira-pira luhure omah panggonge swarga ing dalem pira-pira luhure omah panggonge swarga. Jadi sahabat Abu Bakar menyamakan badan kita ini bagikan sangkar burung atau bagikan kandang hewan. Kalau kamu termasuk burung, ketika kamu termasuk burung, maka ketika meninggal, ketika ada panggilan dari Allah meninggal, maka kamu akan terbang menuju ke tempat yang tinggi, yaitu di gedung surga yang paling tinggi. Kama qala kaya oleh dawuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dawuhnya Rasulullah pernah dawuh ihtazza bergetar arsyur rahmani apa arase Allah kang maha welas. Ihtazza bergetar arsyur rahmani apa arase Allah sing maha welas min mauti Sa'd bin Mu'adz sangka sedane sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ana sing maca Ma'adz. Aras itu bergetar ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Kenapa? Ya karena mulianya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, langsung rohnya menuju ke tempat yang tinggi di surga, maka arahnya bergetar. Itu kalau termasuk orang yang baik, diumpamakan bagikan burung, jasad ini bagikan sangkar. Kalau lepas rohnya berarti lepas dari sangkar menuju terbang menuju tempat yang tinggi di surga. Sebagaimana ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Rasulullah dawuh ihtazza arsyur rahman, aras makhluk Allah yang paling besar itu bergetar karena Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, yaitu rohnya menuju ke surga yang paling atas. Wal iyadzu billah in kunta minad dawabi. Wal iyadzu tawi jaluk perlindungan billahi kelawan Allah. Ini minta perlindungan kepada Allah dalam bahasa Arab bisa menggunakan sigot atau lafal wal iyadzu billah atau yang terkenal na'udzubillah min dzalik. Kalau bahasa Jawa amit-amit jabang bayi ora moyoi. Ing kunta naudzubillah wal iyadzu billah ing kunta lamun ana sapa sira minad dawabi iku sangka kewan. Nek kamu termasuk kewan, maka badan kamu bagikan kandang hewan, kandang sapi. Nah, kalau termasuk hewan, kama qala itu jelek berarti. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong akeh kal an'ami ku kaya pira-pira kewan. Orang-orang yang jelek itu bagikan hewan. Bal hum balik utawi ulaika adallu iku luwih sesat. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Itulah karena kalau hewan tidak punya akal, tidak bisa berpikir, maka dia sudah semestinya melakukan sesuatu yang nista. Nah, kalau manusia punya akal, maka tidak semestinya melakukan sesuatu yang hina karena punya akal. Fala ta'man mongko ora selamat, ora nyelametno. Ada maf'ul bih. Fala ta'manu mongko ora nyelametno sira intiqalaka ing pindah sira, pindah min zawiyatid dari sangka pelatarane omah, halaman rumah, pindah ila hawiyatin nari marang jurange neraka. Nah, kalau kamu bagikan hewan, naudzubillah min dzalik, maka kamu akan pindah dari
dunia ini menuju ke jurangnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Waruwiyalan diceritake Anal Hasan Al-Basriya satamene Syekh Hasan Basri rahimahullah taala Uqtiya ikut diparingi. Uqtiya dari ata mabni maklum dibuat mabni majhul menjadi uqtiya fi'il madhi mabni majhul. Diriwayatkan, diceritakan bahwa Syekh Hasan Basri pernah diberi uqtiya ikut diparingi sapa Syekh Hasan Basri diparingi syurbata ma'en ing sak umben-umben banyu. Umben-umben banyu baridin kang adem, kang atis. Pernah suatu ketika Syekh Hasan Basri diberi minum air yang dingin. Fa'akhadha mongko ngalap itu mengambil. Fa'akhadha mongko mengambil sapa Syekh Hasan Basri al-qadaha ing wadah. Al-qadaha ing wadah yang ada air dinginnya tadi. Ketika mengambil wadah, misalkan gelas saja, ketika mengambil gelas yang isinya air dingin, wagusya lan semaput, tidak sadarkan diri. Wagusya lan semaput alaihi sapa Syekh Hasan Basri. Wasaqata lan tiba apa wadah gelas minyadi sangka astane Syekh Hasan Basri. Karena suatu ketika Syekh Hasan Basri diberi minuman air dingin, misalkan dalam gelas. Lah ketika menerima gelas tadi, Syekh Hasan Basri semaput, tidak sadarkan diri sehingga gelasnya tadi terjatuh. Falamma afaqa mongko nalikane sadar. Sapa Syekh Hasan, qila mongko diucapake. Ketika sadar ditanya, malaka ya Abu Sa'id, mau tawi apa laka iku kedue sira. Ya Abu Sa'id, ya Abu Sa'id, yaitu Syekh Hasan Basri. Mengapa kamu seperti itu? Apa yang terjadi pada kamu? Ketika sadar ditanya apa yang terjadi kepada kamu, jenengan kok semaput, kenapa? Qala dawa sapa Syekh Hasan Basri, dijawab oleh Syekh Hasan Basri, zakartu eling sapa ingsun umniyata ahlin nari ing cita-citane ing harapane ahli neraka. Zakartu eling sapa ingsun umniyata ahlin nari ing angen-angene penduduk neraka hina yaquluna nalikane padha ngucap sapa ahlun nar. Hina yaquluna nalikane padha ngucap sapa penduduk neraka ngucap li ahli jannati marang penduduk swarga, yaitu ngucap an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Itu ada cerita di Al-Quran bahwa penduduk neraka itu pernah berkata kepada penduduk surga karena melihat penduduk surga itu enak-enakan menikmati makanan minuman, sementara penduduk neraka merasakan dahsyatnya siksaan di neraka. Kemudian suatu ketika diperlihatkan oleh Allah Ta'ala penduduk neraka bisa melihat penduduk surga. Ya tujuannya memang untuk menyiksa pada penduduk neraka, diiming-imingi bisa melihat penduduk surga yang sedang menikmati surga. Nah ketika melihat penduduk surga, penduduk neraka berkata, perkataannya ini, an afidu, an tegese afidu padha ngloberno sapa sira alaina ing atase kita minal ma'i sangka banyu, au mimma utawa sangka barang rozaqa kang wis paring rizki kum ing sira Allahu sapa Allah. Yaitu penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, aku ciprati banyu-banyu sing diombe. Banyu-banyu sing diombe kuwi kekno aku, atau rizki-rizki yang diberikan oleh Allah berikan kepada saya. Itu harapan dari penduduk neraka kepada penduduk surga. Lah Syekh Hasan Basri ketika diberi minuman yang dingin tadi ingat peristiwa itu. Saking ingatnya peristiwa itu,
kemudian bayangno akhirnya tidak sadarkan diri. Itu akhirnya tidak sadarkan diri, kemudian beliau semaput dan wadah tadi, gelas tadi tumpah dari tangannya, lepas dari tangan beliau. Itu sangat khawatir masuk ke dalam neraka. Sumakola, waktunya 6 menit habis. Saya lanjutkan insyaallah. Sumakola ya walad. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.